Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi dalam satu minggu ke depannya. Nah, kita akan langsung saja seperti biasa kita akan memperhatikan indeks komposit kita terlebih dahulu supaya kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan dalam trading satu minggu ke depan. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan di perdagangan Jumat kemarin indeks kita ditutup menguat plus 0,64% di level harga 7.042. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya indeks kita juga sedang berada di area key level penting yang dimana dia belum mampu membreak area supply yang telah kita tandakan di sini gitu. Namun kalau teman-teman perhatikan di sini secara minor channel trendline-nya di sini dia telah break, teman-teman perhatikan dia telah break dan besar kemungkinan tendensinya akan breakout teman-teman. Besar kemungkinan tendensinya akan breakout. Namun sebagaimanapun mungkin kita harus juga lebih konservatif juga yang dimana seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya USD IDR kita sendiri masih melemah gitu. Jadi IDR kita sendiri terhadap rupiah IDR kita sendiri terhadap USD masih melemah teman-teman. Jadi dengan kondisi yang sekarang kita boleh masih optimis dan sebenarnya secara overall dengan indeks kita pun tidak perlu ada yang terlalu ditakuti, namun kita harus tetap waspada gitu karena apapun ceritanya ketika kita beli saham yang benar namun berada di posisi yang nggak benar pun juga sangat beresiko juga gitu. Yang penting ingat sekali lagi yang saya katakan, ketika teman-teman ingin menaikkan win rate teman-teman tuh belilah saham yang setidaknya fundamentalnya bagus, atau kalau setidaknya walaupun fundamentalnya nggak bagus setidaknya teman-teman harus mengerti area sektornya gitu. Sektornya teman-teman harus mengerti, money circle-nya juga teman-teman harus mengerti supaya apa? Supaya teman-teman tuh nggak terjebak dalam suatu circle dan juga apalagi yang paling penting itu teman-teman nggak terjebak dalam suatu tren gitu. Yang paling penting sebenarnya teman-teman harus mengerti suatu tren supaya apa? Supaya teman-teman harus bisa mengerti bahwasanya ketika teman-teman entry dalam satu market, teman-teman tuh ingin follow the trend atau manfaatkan technical rebound gitu. Contoh kalau kita cerita seperti CTRA. Kita cerita CTRA. Kemarin saya rekomendasikan saham Citra. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya secara major trendnya di sini dia momentumnya sangat jelas dia bearish di sini. Namun di satu sisi dia memasuki area demand kita, teman-teman. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, teman-teman hanya bisa manfaatkan technical rebound gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin coba dia langsung ke atas, up ke atas, teman-teman ya mau nggak mau harus lebih bersabar supaya apa? Kita melihat structure marketnya terbentuk seperti apa. Baru bisa kita mengasumsikan bahwa saham ini akan reverse dari tren bearish ke tren bullishnya. Namun dengan kondisi yang seperti ini, setidaknya teman-teman sudah tahu trennya seperti apa dan ketika teman-teman entry, teman-teman tahu langkah apa yang teman-teman harus perbuat. Contohnya seperti Citra, ya kita bisa manfaatkan technical reboundnya gitu. Jadi untuk tren teman-teman juga harus mengerti supaya apa? Supaya teman-teman nggak terjebak dalam suatu tren gitu. Nah, tadi juga kita dapat masukan atau pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di grup WhatsApp yang dimana teman-teman kita juga bertanya dalam 6 bulan sampai 1 tahun ke depan saham apa sih yang menarik untuk kita bisa pegang dalam mungkin medium atau long term, setidaknya dalam 1 tahun begitu. Yang dimana seperti yang teman-teman juga ketahui bahwasanya di kondisi kita sekarang secara global, teman-teman juga ketahui yang dimana Ukraina dan Rusia masih berlanjut secara perperangan dan di situ juga ada efek yang mengakibatkan saham-saham yang berada di sektor energi atau juga komoditas harganya terus melejit gitu, harganya terus melejit. Namun teman-teman juga nggak bisa sembarangan pilih sahamnya gitu. Karena apa? Ada juga saham yang berada di sektor energi seperti batu bara, namun di kuartal 1 dia malah minus gitu. Jadi pastikan juga pun teman-teman harus mengerti ada saham yang tidak terdampak efek dari kenaikan sektor energi itu sendiri gitu. Dan teman-teman juga nggak bisa sembarang pilih saham-saham apa aja yang berada di sektor energi itu juga gitu. Dan saya melihat dengan jangka pendek sekarang, saya melihat untuk sektor energi kemungkinan akan ada waktu istirahatnya. Saya melihatnya seperti itu. Karena apa? Saya memperhatikan ada kemungkinan besar circle-nya akan ada sedikit pergeseran. Saya melihatnya seperti itu. Yang dimana teman-teman perhatikan bahwasanya sektor konsumer, sektor juga konstruksi, harganya sudah mulai jalan gitu. Harganya sudah mulai jalan. Dan di sini teman-teman jangan sampai nggak bisa move on. Itu yang sangat berbahaya karena
Misalnya teman-teman beli saham ABCD yang bergerak di bidang sektor energi, teman-teman telah melakukan cut loss. Ya udah, kalau seandainya teman-teman sudah melakukan cut loss, coba lihat circle-nya kemana gitu. Jangan teman-teman masih paksakan untuk coba cari uangnya di situ, itu sangat berbahaya. Saya pribadi di awal bulan kemarin, saya masih melakukan cut loss, saya cut loss di Inco, saya cut loss di Harum, saya masih cut loss di situ. Namun di 1 minggu ini malah sudah tertutupi dan bahkan juga sudah lebih teman-teman, sudah lebih cuannya gitu. Jadi jangan takut cut loss. Ketika kita sudah memutuskan untuk kita trading dan memasuki pasar saham untuk berdagang, teman-teman, jangan takut jual rugi. Tapi yang berbahaya adalah ketika teman-teman jual rugi tapi tidak jadikan itu pelajaran dan nggak bisa melihat circle-nya mau kemana gitu, circle-nya mau kemana. Lebih baik terlambat daripada teman-teman tidak mengetahui sama sekali, itu yang berbahaya. Jadi kalau di market itu nggak apa-apa terlambat dan juga jangan takut ketinggalan momentum karena apa? Market selalu memberikan kita opportunity gitu teman-teman. Nah sekarang kalau seandainya teman-teman bertanya dengan kondisi kurs kita yang terus melemah, apa sih sektor yang berdampak positif? Tentu kalau teman-teman perhatikan tentu yang paling berdampak positif adalah saham-saham yang ekspor keluar termasuk komoditi sendiri. Namun kalau saya pribadi saya masih optimis dengan saham INKP, teman-teman. Kenapa? Terlepas saya sendiri juga punya barangnya, saya bukan cerita karena saya punya barangnya, enggak. Saya mencoba menganalisanya seobjektif mungkin. Kenapa? Di sini teman-teman perhatikan secara fundamental sebenarnya terlepas harganya berada di area 8 ribuan atau 7 ribuan, namun secara valuasi saham ini termasuk murah, teman-teman. Semakin turun, semakin ke 6 ribu, 5 ribu itu semakin kesempatan gitu. Jangan sampai ketika rupanya harganya sampai 6 ribu, 5 ribu, teman-teman malah takut gitu. Itu sangat disayangkan. Itu adalah sebuah kesempatan yang nggak boleh teman-teman tuh sia-siakan. Karena apa? Secara valuasi saham itu sangat menarik. Tinggal tunggu kapan waktunya dia akan jalan, teman-teman. Kenapa? Ini kita coba backtest namanya. Kita coba backtest kalau seandainya teman-teman perhatikan USD IDR. Di sini kalau teman-teman perhatikan di tahun 2020 ketika Covid melanda, USD IDR kita terbang teman-teman sampai di level harga 16.700 di 3 April kemarin. Itu tandanya masuk ke dalam kuartal 1 kan begitu, Maretnya. Di sini teman-teman perhatikan kuartal 1 dia terbang ke atas. Nah, kalau teman-teman perhatikan INKP dan TKIM kemarin di tahun 2020 mereka mendapatkan laba yang sangat signifikan, yang dimana salah satunya adalah dari selisih kurs, teman-teman. Itu adalah salah satu pendapatan mereka terbesar waktu itu di selisih kursnya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini dia jatuh kena COVID, teman-teman perhatikan, namun dia segera rebound dan di sini kemungkinan besar di bulan Mei atau Juni keluar laporan keuangannya dan harganya langsung up ke atas nih. Saya masih ingat sekali karena saya juga masih punya, kemarin saya beli barangnya di saham TKIM sendiri, saya beli di harga 5 ribuan dan saya jual kalau nggak salah di harga 12 atau 13 ribuan, teman-teman. Gitu. Dan di sini historinya akan kembali lagi gitu. Historinya kemungkinan besar akan kembali lagi, namun saya tidak berharap dia sampai di sini. Setidaknya kalau kita ukur gitu, kalau kita ukur pakai Fibo, teman-teman, saya hapus dulu. Kalau kita ukur secara Fibo Harmony Resistance, setidaknya kita akan ketahui bahwasanya dia kemana gitu. Sebentar ya, kita lihat sebentar dia. Nah, setidaknya teman-teman akan mendapatkan, setidaknya dia akan kejar level 12.000 gitu. Namun ya teman-teman butuh kesabaran gitu. Butuh kesabaran, bukan dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan harganya langsung ke sana. Kalau teman-teman bertanya saham apa sih yang menarik yang ingin dicoba diinvestasikan dengan kondisi sekarang, saya lebih tertarik dengan saham INKP. Kalau seandainya teman-teman bertanya dengan sektor batubara, dengan kondisi sekarang saya lebih baik wait and see dulu, perhatikan area base entry-nya. Karena kalau seandainya kita cerita Adaro nih, dia memang sedang berada di area key level penting dia di sini. Teman-teman perhatikan di level harga 2.800 sampai 2.900. Namun ada satu area yang benar-benar paling penting, yaitu di level harga 2.660. Kalau seandainya Adaro, teman-teman, break di bawah 2.660, itu bukan cerita murah lagi. Lebih baik teman-teman hiraukan saham-saham Adaro ini sendiri atau sektor energi gitu. Karena terlepas kita cerita secara valuasi, namun ketika dia break di bawah 2.660, strukturnya itu sudah menandakan bahwasanya akan ada transisi dari tren bullishnya ke tren bearishnya gitu. Terlepas dia sektor energi, namun seperti yang saya sampaikan,
kita harus perhatikan sektor energi apa yang masih berpotensi gitu, masih berpotensi terlepas dia sektor energi, namun kita harus perhatikan juga secara structure market. Karena apa? Hal yang paling nggak bisa dibohongi itu adalah structure market, teman-teman. Pergerakan harga itu sendiri. Terlepas newsnya bagus, namun structure marketnya atau pergerakan harganya tidak sesuai dengan newsnya atau beritanya atau hot-hotnya, ya berarti ada yang tanda tanya gitu. Lebih baik jangan coba-coba entry. Namun kalau seandainya structure marketnya terkonfirmasi dengan berita dan juga hal-hal yang positif, ya udah berarti itu menjadi suatu hal yang bagus, dan tinggal yang paling penting adalah di mana area entry yang teman-teman bisa manfaatkan gitu. Jadi untuk energi saya pribadi, saya lebih baik perhatikan dulu. Kalau seandainya Adaro nih, kita cerita nih, kalau seandainya teman-teman ingin coba, bisa aja teman-teman bisa coba koleksi atau mulai akumulasi barangnya di atas 2660 sampai 2900. Itu adalah area akumulasi kalau seandainya teman-teman ingin pegang sampai 6 sampai 1 tahun ke depan. Itu adalah area yang bagus. Namun kalau seandainya dia break dia di bawah 2660, lebih baik teman-teman tinggalkan saham ini, cut loss, atau lebih baik jangan coba entry ketika dia berada di bawah 2660. Kenapa? Kalau seandainya dia break di bawah 2660, tandanya sebuah transisi akan terjadi dari tren bullish ke tren bearishnya. Jadi teman-teman harus lihat area-area kuncinya gitu, area key levelnya. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak terjebak di satu tren. Jadi itu yang paling penting, teman-teman. Jadi mungkin itu aja masukan saya tentang sektor energi. Jadi kalau teman-teman ingin coba masuk sektor energi masih bisa, namun saya yakin dan percaya tidak dalam waktu dekat ini dia langsung jalan. Ada suatu waktu dia akan istirahat terlebih dahulu, dan teman-teman bisa manfaatkan untuk mulai cicil atau akumulasi sahamnya. Makanya saya juga sering beri masukan kepada teman-teman tuh, lakukan diversifikasi aset. Misalnya apa? Bukan saham, obligasi dan lain-lain, tidak. Seandainya misalnya teman-teman punya dana 100 juta, gunakan 20% dalam satu sektor gitu. Misalnya sektor energi teman-teman Adaro pilih, dan sektor perbankan ambil 20%, sektor konsumer ambil 20%, sektor yang lain-lain ambil 20%. Supaya apa? Supaya teman-teman gak terjebak dalam satu tren atau satu sektor. Misalnya konsumer dan konstruksi sedang jalan, berarti sedang Adaro sektor energi sedang istirahat. Setidaknya teman-teman tuh ada aset yang jalan gitu, ada aset yang jalan. Teman-teman bisa putar flow-nya itu ke situ gitu, seperti itu gitu. Misalnya yang satu jalan udah kena area TP, jual. Lihat sektor energi, misalnya dia sedang berada area demand, kita masih minus, teman-teman bisa lakukan average down di situ. Tinggal perhatikan area demand-nya bagus apa enggak. Ketika teman-teman entry, harga jalan, dan setidaknya teman-teman dapat pasti make money-nya secara optimal gitu. Jadi teman-teman nggak bisa rakus, apalagi sampai nggak ngerti. Itu yang sangat berbahaya, teman-teman. Yang paling penting adalah teman-teman harus tahu circle-nya seperti apa, karena jangan sampai terjebak seperti saham yang bergerak di bidang teknologi, Septu pindah ke sektor bank digital, dan sekarang mulai ke sektor energi. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan, sektor digital dan bank digital sekarang sudah terpuruk. Dan kalau teman-teman nggak bisa move on dari hal-hal yang seperti itu, ya bisa jadi di sektor energi nanti akan lewat dan kita nggak tahu sektor apa yang berjalan gitu. Yang paling penting adalah teman-teman harus bisa menganalisa seobjektif mungkin. Jangan sampai teman-teman terjebak dalam suatu sektor atau bahkan satu tren gitu. Oke, mungkin itu nasihat kita aja supaya nggak terlalu panjang. Kita akan langsung saja saham-saham apa yang ingin saya bahas di video kali ini. Yang pertama saham yang ingin saya bahas adalah saham Friend. Sebentar ya, kita hapus dulu. Nah, untuk saham Friend sendiri seperti yang teman-teman perhatikan, sebenarnya ini adalah saham yang tidak berada di LQ45, namun ada suatu hal yang menarik menjadi perhatian saya. Ada suatu hal yang sangat menarik menjadi suatu perhatian saya. Namun ingat, ketika teman-teman entry di saham-saham yang seperti ini, pastikan teman-teman gunakan dana yang benar-benar terukur dan harus siap rela cut loss. Kenapa? Kalau seandainya teman-teman trading di saham yang seperti ini, teman-teman tidak rela cut loss, itu sangat berbahaya untuk portfolio atau aset teman-teman gitu. Jadi bagi teman-teman yang tidak rela cut loss, nggak ngerti mengukur risiko, saya sarankan tidak usah masuk di saham yang seperti ini. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin mencoba, berani rela cut loss, tahu mengukur risiko, dan sudah pandai mengukur risikonya, teman-teman bisa coba trading di saham-saham yang seperti ini gitu. Nah, kita kembali untuk saham, sebentar kita hapus dulu. Kita kembali ke saham Friend. Di sini teman-teman perhatikan
Friend telah break area yang telah kita tandakan di level harga 89 di sini, teman-teman perhatikan itu adalah key level penting dan itu menjadi suatu hal yang sangat bagus untuk pergerakan friend ke depannya. Namun seperti yang saya katakan, dengan kondisi komposit kita yang sekarang, saya lebih baik gunakan buy on retest, teman-teman. Tunggu konfirmasinya, jangan buy on breakout. Karena apa? Dengan kondisi komposit kita yang sekarang nggak mendukung kita untuk buy on breakout gitu. Jadi sangat berisiko ketika kita melihat indeks kita yang seperti ini, teman-teman coba buy on breakout gitu. Tetapi kalau seandainya indeks kita mampu bermain di atas 7.257, itu teman-teman mau buy on breakout pun udah enak gitu. Tapi dengan kondisi indeks kita yang seperti ini, kita coba buy on retest atau menunggu konfirmasinya atau buy on support itu jauh lebih bijaksana. Namun kalau seandainya teman-teman bertanya gimana sih forecast indeks kita ke depannya, saya pribadi masih optimis, teman-teman. Karena apa? Ini teman-teman perhatikan, ini adalah primary trend, ini adalah secondary trend yang dimana AB sama dengan CD dan besar kemungkinan dia akan membuat D-nya di level harga 7.670 sampai 7.700. Dan itu teman-teman bisa manfaatkan untuk cari saham-saham apa aja yang memanuver indeks kita menuju area itu gitu. Kita kembali ke friend. Di sini teman-teman perhatikan friend telah break area 89 dan di sini teman-teman perhatikan kalau coba kita turunkan time frame-nya di sini. Nah, di sini terlihat jelas teman-teman bahwasanya ada dua area demand yang bisa teman-teman perhatikan. Untuk friend sendiri di sini adalah area 1 dan di sini area 2, teman-teman. Jadi tadi juga di grup WhatsApp saya sudah katakan bahwasanya friend ini ada dua area yang bisa teman-teman perhatikan, dan kalau kita coba tarik Fibonacci-nya di sini dari low ke high-nya, di sini terlihat jelas bahwasanya juga dia tercluster dengan area 618-nya gitu. Jadi untuk friend sendiri teman-teman perhatikan di sini ada dua area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk entry. Namun untuk stop loss-nya kita lihat ada berapa persen di bawah dua area ini. Ada sekitar 6,7%, teman-teman. Jadi kurang lebih hampir 7%. Dan yang paling penting ingat, ketika risk kita sebesar 7%, teman-teman sesuaikan dengan dana teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak ngerti cara mengukur risikonya gitu. Jadi kalau seandainya nih teman-teman ingin menghilang 700.000 dalam satu entry di saham friend ini, tentu dana yang harus teman-teman bisa masukin itu sebesar 10 juta gitu. Karena apa? Dari 6%, 6,5% dari 10 juta itu sebesar kurang lebih 700.000, teman-teman, dengan fee transaksi. Jadi pastikan ketika teman-teman mau entry di saham yang seperti ini, teman-teman harus sudah siap dengan resikonya dan juga teman-teman sudah mengukur dengan resikonya gitu. Jadi untuk friend sendiri saya nggak inginkan buy on breakout, lebih baik kita nunggu konfirmasinya ketika dia retest memasuki area 87 sampai 89. Ketika dia memasuki area itu, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham friend dan area TP kita ada di level harga 100, teman-teman. Jadi untuk risk to reward juga masih bagus. Kalau seandainya dia mampu kena area 100, tidaknya teman-teman bisa hold dia sampai 118 ini gitu. Itu adalah area yang paling jauh kemungkinan besar friend akan tuju di sini. Nah, itu adalah area yang kemungkinan paling jauh friend akan tuju, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham friend, perhatikan area-areanya dan pastikan teman-teman juga sudah ukur resikonya gitu. Oke, mungkin itu untuk friend. Selanjutnya saham BRMS. Untuk BRMS sendiri seperti yang teman-teman ketahui, saham ini sudah naik sangat kencang dan di sini saya sudah analisa. Di sini teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya. Di sini kita menggunakan time frame H4. Di sini teman-teman perhatikan sangat terlihat jelas. Ini merupakan area demand, teman-teman. Ini namanya area demand. Jadi ini area yang sangat bagus ketika apabila saham BRMS ini menyentuh area ini gitu. Kalau seandainya saham BRMS ini menyentuh area 240 sampai 230, itu bisa menjadi suatu kesempatan untuk teman-teman bisa masuk di saham BRMS ini. Namun sekali lagi saya katakan tidak ada namanya suatu kepastian. Ingat, yang ketika kita trading di market tidak ada namanya suatu kepastian. Kita hanya bisa menganalisa dan mengukur resikonya gitu. Jadi untuk BRMS sendiri teman-teman perhatikan resiko kita sebesar pas 5% di level harga 228. Itu adalah area stop loss kita dan area entry kita ada di level harga 230 sampai 240 gitu. Jadi untuk
BRMS sendiri sebenarnya secara structure market masih menarik, teman-teman. Dia masih menarik, dan untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di 300 gitu. Itu area yang kemungkinan besar BRMS bisa akan tuju kembali. Di sini structure market sebenarnya BRMS masih sangat menarik. Jadi perhatikan aja di mana area yang bagus untuk teman-teman bisa entry di saham BRMS ini sendiri. Kalau seandainya di beberapa hari ke depan dia memasuki area demand yang telah kita tandakan, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham BRMS ini. Oke, itu untuk BRMS. Selanjutnya ada saham SCMA. Untuk saham SCMA sendiri, saya masih rekomendasikan saham ini karena apa? Selagi saham ini belum jalan, saya ingatkan kepada teman-teman, masih bisa teman-teman manfaatkan untuk koleksi saham SCMA ini sendiri gitu. Namun ingat, ini bukan ajakan beli dan juga bukan menjadi suatu kepastian harga ini akan jalan. Ingat, itu bukan menjadi suatu kepastian. Namun secara structure market, ingat saya membacanya secara structure market, saham ini ada suatu potensi dan juga besar kemungkinan sudah menjadi suatu transisi. Dia akan reverse dari tren bearishnya ini ke tren bullishnya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman perhatikan momentumnya sangat terlihat jelas, dia sangat bearish di sini, teman-teman perhatikan. Namun di sini ada suatu momentum baru yang akan dia buat, teman-teman. Ada suatu momentum baru yang dia akan buat, dan teman-teman bisa manfaatkan area entry kita di level harga 220 sampai 228. Kalau seandainya dia kembali lagi memasuki area itu, saya ingatkan kepada teman-teman, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham SCMA ini bagi teman-teman yang tertarik. Namun kalau seandainya teman-teman nggak tertarik untuk masuk di SCMA ini, teman-teman bisa hiraukan gitu. Namun saya pribadi, saya juga sudah punya saham SCMA ini sendiri gitu. Oke, itu untuk SCMA. Selanjutnya ada saham Excel. Ini sebenarnya satu sektor dengan saham Friend ya. Teman-teman perhatikan satu sektor, dan di sini sangat menarik sebenarnya untuk saham Excel dan Friend ini sendiri. Namun di sini teman-teman perhatikan saya sudah tandakan saham Excel ini sendiri. Saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan melalui video kita ini gitu. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kita coba cari tarik channel trendline-nya seperti ini. Saham Friend ini telah break dari channel trendline bearish-nya di sini dan dia sedang build ke atas. Sebenarnya di sini teman-teman perhatikan, saya kemarin miss, saya sudah tandakan padahal saham ini, namun saya lupa untuk mengkonfirmasinya sekali lagi gitu kemarin. Di sini teman-teman perhatikan dia sudah retest, dan ini menjadi suatu hal yang sangat bagus sebenarnya kita entry kemarin. Namun seperti yang saya katakan, market selalu memberikan kita opportunity gitu. Ingat, market selalu memberikan kita opportunity, jadi jangan coba menyesali segala sesuatu yang telah terjadi. Terlepas ketika kita cut loss, sahamnya rupanya langsung jalan, ya itu menjadi suatu dinamika market. Yang penting ketika teman-teman melakukan pembatasan risiko, ada suatu pelajaran yang teman-teman tidak sia-siakan gitu. Nah di sini teman-teman perhatikan Excel telah break di area ini. Teman-teman perhatikan di sini sebenarnya menjadi area demand dan menjadi area supply yang benar-benar sangat kuat. Namun di sini teman-teman perhatikan dia telah mampu break area demand-nya. Teman-teman perhatikan di sini dia mampu break area supply-nya dan menjadi area demand kita. Di sini teman-teman perhatikan, kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Excel, teman-teman bisa perhatikan di level harga 2580. Ini area yang sangat bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan di saham Excel ini gitu. Sebentar ya, saya adjustment dulu supaya dapat pas. Nah, area entry kita ada di 2590 sampai 2530, teman-teman. Itu area entry untuk Excel sendiri. Namun di sini teman-teman perhatikan sebenarnya ada area demand yang masih sangat fresh. Ini ada area demand yang masih sangat fresh, teman-teman. Ini ada area demand yang masih sangat fresh. Yang kalau seandainya Excel itu juga break, besar kemungkinan ketika dia memasuki area ini, dia akan menjadi suatu reaksi yang sangat bisa teman-teman manfaatkan gitu. Karena ini area demand yang masih sangat fresh gitu. Jadi untuk Excel sendiri, tadi saya sudah buat forecast-nya seperti ini. Untuk stop loss-nya memang cukup gede, teman-teman. Cukup gede. Kita lihat dulu, kita tandakan seperti ini. Supaya kita tahu area stop loss kita berapa persen. Nah, untuk stop loss-nya teman-teman perhatikan, saya tandakan seperti ini. Nah, stop loss kita di level harga 2400. Jadi besaran stop loss kita sebesar 7,34% dan itu menjadi range yang cukup gede. Tapi teman-teman kembali lagi sesuaikan dengan resikonya aja gitu. Sesuaikan dengan dana teman-teman gitu. Untuk area TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak di level harga 2940. Itu adalah TP1-nya. Kalau seandainya TP2-nya teman-teman bisa hold sahamnya dalam medium term, teman-teman setidaknya bisa letak di area 3170 sampai 3200.
itu adalah area yang kemungkinan besar Excel akan tuju gitu. Jadi ketika dia masih memasuki area demand kita, dua area ini, teman-teman bisa coba untuk akumulasi sahamnya, teman-teman. Teman-teman bisa coba akumulasi sahamnya. Ketika dia memasuki dua area ini, teman-teman bisa coba akumulasi sahamnya. Dan perhatikan area stop loss kita. Ketika teman-teman melakukan akumulasi dan rupanya dia break 2400, ya mau nggak mau teman-teman harus melakukan namanya pembatasan risiko. Namun secara structure market sebenarnya Excel ini masih sangat menarik, teman-teman. Masih sangat menarik. Dan kalau seandainya dia mencoba retest, kemungkinan besar dia akan memasuki area demand kita di level harga 2420 sampai area 2500, teman-teman. Itu area yang sangat bagus sebenarnya. Jadi untuk Excel sendiri, kembali di teman-teman ingin entry-nya di area mana gitu. Jadi ada dua area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk masuk di saham Excel ini sendiri. Oke, itu untuk Excel. Selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham Unilever. Nah, untuk Unilever sendiri kemarin kita sudah jauh hari sudah entry di sahamnya dan saya sudah jual harganya di pas di sini, teman-teman. Sebentar ya, saya tandakan dulu di daily-nya. Pas di resisten kita di 5080 kemarin saya jualnya. Saya sudah jual dan saya ingin coba entry kembali di saham Unilever ini. Kemarin saya sudah antri di 4850, 4860, 4850 kemarin dan saya nggak dapat barangnya gitu. Saya nggak dapat barangnya. Namun beberapa hari seperti yang teman-teman perhatikan dia membuat sesuatu yang menarik di sini, teman-teman. Sesuatu yang menarik yang dimana area 4860 ini selalu ada standby buyer yang menjaga barangnya atau yang membeli barangnya. Jadi saya membuat suatu kesimpulan bahwasanya kita bisa masuk di saham ini di level harga 4990 sampai 4860. Untuk area stop loss kita hanya di 4840 close atau breakout dan hanya sebesar 3% dan itu sangat bagus untuk risk to reward ratio kita, teman-teman. Itu sangat bagus. Jadi untuk area entry kita ada di level harga 4860 sampai 4990. Jadi untuk Unilever itu adalah area entry kita dan area TP kita di level harga 5400 sampai 5450 gitu. Karena secara structure market teman-teman perhatikan dia sangat bagus, teman-teman. Dia sangat bagus di sini. Dia membuat kakinya selalu lebih tinggi. Teman-teman perhatikan di sini, ini kaki satu, dia lebih tinggi dari sini. Dia membuatnya lebih tinggi dari sini. Dan sekarang dia membuat lebih tinggi di sini. Jadi besar kemungkinan dia akan up ke atas gitu. Besar kemungkinan dia akan up ke atas dan saya pribadi akan mencoba entry kembali di saham Unilever ini, teman-teman. Oke, mungkin itu aja saham-saham yang saya bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang saya bahas di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kembali saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita di grup WhatsApp trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas. Teman-teman dapat kontak saya, nanti saya akan tuntun teman-teman bagaimana cara membuka akun Mirai Aset Sekuritas dan dapatkan benefitnya, yaitu teman-teman dapat bergabung bersama kita akan trading bareng, kita akan sharing bareng, dan paling penting kita akan belajar bareng, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.